Selamat siang semuanya yang sedang berenang di lautan fakta bahwa janda Tobrut lebih menggoda. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini harus berhadapan dengan 9 pil lightning. Lalu semua orang yang melihat hal tersebut juga pada saat ini benar-benar terlihat bersemangat. Dan ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan sambaran petir yang jatuh mendarat tepat di pil milik Xiao Yan. Untuk sesaat pil muda milik Xiao Yan ini mengeluarkan bunyi klik dan permukaannya benar-benar terlihat retak. Xiao Yan juga kaget dan berkeringat dingin dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Pil lightning pertama ini hampir menghancurkan pil muda milik Xiao Yan. Beruntung Xiao Yan dengan cepat menstabilkan nyala apinya tepat waktu. Dengan dukungan api yang kuat pada akhirnya pil milik Xiao Yan ini berhasil bertahan dari serangan pil lightning pertama. Retakan yang sebelumnya timbul juga pada saat ini perlahan-lahan menutup dan kondisi pil kembali ke keadaan semula. Namun tidak lama kemudian pil lightning kedua segera datang silih berganti. Kekuatannya juga terasa lebih kuat jika dibandingkan dengan pil lightning pertama. Setelah mendapatkan pengalaman pertama Xiao Yan pada saat ini tidak lagi berani gegabah, Xiao Yan segera mencurahkan dirinya dengan sepenuh hati untuk menstabilkan ramuan dengan jantung api. Begitu pil lightning ini terjatuh, 7 sosok lainnya pada saat ini benar-benar terkejut, meskipun mereka pada saat ini telah berhasil memadatkan ramuan untuk waktu yang lama. Ketujuh sosok ini masih belum melihat adanya pil lightning di atas kepala mereka. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya ketika Xiao Yan berhadapan dengan pil lightning, tetapi begitu pil lightning ini hendak menyambar, tiba-tiba di salah satu pilar naga sosok pria misterius berjubah besar pada saat ini segera mulai bergegas ke udara. Sosoknya mengangkat pil muda yang terbentuk di tangannya dan dirinya berniat untuk merebut guntur milik Xiao Yan. Dirinya benar-benar ingin menyempurnakan ramuannya sendiri dengan bantuan pil lightning milik orang lain. Ketika Xiao Yan melihat hal ini, Xiao Yan pada saat ini segera mengerutkan kening. Xiao Yan mendengus dingin dan berkata apa yang dimaksud dengan sosok ini. Sementara itu di sisi lain pria misterius itu benar-benar mengabaikan sosok Xiao Yan dan melesat. Namun pil lightning yang muncul ini benar-benar jauh lebih cepat daripada yang dirinya perkirakan. Pil lightning ini tidak dapat dicegat olehnya dan seketika mengenai pil muda milik Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini melakukan metode yang ilegal. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin banyak bacot lagi dan Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Keduanya berada di udara dan keduanya pada saat ini saling memandang. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang berada di tingkat D pada saat ini segera menekan pria misterius. Namun sesaat kemudian saat Xiao Yan melepaskan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan tiba-tiba terkejut dan menatap ke arah si pria misterius. Xiao Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya, mengapa orang ini tidak memiliki aura? Dirinya memiliki kehidupan tetapi Xiao Yan tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan spiritual. Untuk sesaat jiwa Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba bergetar seolah-olah Xiao Yan disambar guntur. Pada saat yang bersamaan pil lightning keempat pada saat ini segera turun, memanfaatkan perhatian Xiao Yan yang pada saat ini terganggu, pria misterius itu pada akhirnya segera menggunakan guntur untuk memurnikan pil muda miliknya. Xiao Yan pada saat ini kembali menyipitkan matanya melihat apa yang baru saja dilakukan oleh si pria. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa semua ini benar-benar sangat membingungkan. Tidak ada seorang pun dari penegak hukum di tempat ini yang bertindak setelah melihat apa yang dilakukan oleh si pria. Xiao Yan yang telah kembali tersadar pada saat ini menggertakkan gigi dan hanya bisa merasakan jiwanya yang terasa perih. Xiao Yan tidak tahu bagaimana pria misterius tersebut melakukan serangan terhadap Xiao Yan sebelumnya. Sosoknya tidak memiliki jiwa tetapi dirinya bisa menggunakan serangan spiritual.
Xiao Yan bisa merasakan adanya penindasan yang kuat yang datang dari pria tersebut. Setelah diperlakukan tidak adil, mata Xiao Yan pada akhirnya berubah menjadi muram. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah pria misterius di langit. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak mengambil tindakan dalam kemarahannya. Jika Xiao Yan benar-benar jatuh dalam pertempuran maka Xiao Yan benar-benar akan rugi. Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa Xiao Yan hanya bisa membalas si pria dengan cara lain. Xiao Yan pun segera sedikit tersenyum dan beledek ketika berkata bahwa jika si pria menyukainya Xiao Yan akan memberikannya beberapa pil lightning karena Xiao Yan memiliki banyak pil lightning. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun seketika mengeluarkan guntur yang tidak terhitung jumlahnya dari kedalaman tubuhnya. Awan petir yang lebih besar pada saat ini segera muncul di atas kepala Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan segera tertawa dan berkata kepada semua orang jika mereka semua mau Xiao Yan pada saat ini akan memberikan mereka semua pil lightning. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, satu demi satu sosok yang berada di pilar pada saat ini mulai berdiri. Zhang Xian dan Wang Kuo juga pada saat ini benar-benar terkejut. Namun keduanya pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mulai melesat. Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengingkari apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak lagi mempedulikan apakah Xiao Yan akan berhasil menjadi orang yang pertama memurnikan pil atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera melesatkan kekuatan guntur miliknya. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki banyak musuh di luar. Karena semua ini telah terjadi maka Xiao Yan memiliki ide bahwa Xiao Yan pada saat ini sepertinya harus mencari bantuan dari orang-orang di sekitar. Dengan murah hati pil lightning pada saat ini terus-menerus berjatuhan setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar ledakan satu demi satu di antara ketujuh sosok. Pil muda milik Wang Kuo dan Zhang Xian pada saat ini meledak dengan keras ketika mereka mendapatkan pil lightning. Keduanya pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit seolah-olah tidak terkejut dengan hasil ini. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini tidak menyesali apa yang telah mereka lakukan. Kedua sosok ini pada akhirnya segera menatap ke arah Xiao Yan dan membungkuk dengan sangat dalam. Meskipun mereka gagal, mereka pada saat ini benar-benar bergantung pada kekuatan milik Xiao Yan untuk menguji pil mereka. Sementara itu di sisi lain pria misterius pada saat ini sudah menerima pil lightning kelima milik Xiao Yan sebelumnya. Sosoknya menggunakan api berwarna putih keperakan dan transparan dan aura dari api ini juga benar-benar cukup baik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan kekuatan petirnya yang jauh lebih kuat daripada pil lightning. Xiao Yan juga pada saat ini telah bersiap untuk mengeluarkan pil yang keenam. Dengan penguasaan guntur milik Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan benar-benar bisa mengatur semuanya. Banyak sosok yang pada saat ini juga menerima pil lightning dari Xiao Yan dan banyak di antara mereka yang pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Meskipun mereka semua sudah berusaha semaksimal mungkin tidak ada satupun di antara mereka yang pada saat ini berhasil. Namun setidaknya mereka pada saat ini bisa sampai ke tahap ini dan mereka semua menghela nafas lega. Mereka pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan karena dengan bantuan dari Xiao Yan, mereka pada akhirnya bisa sampai di titik ini dan jika tidak mereka pasti sudah lama tersingkir. Ling Fei juga berada di antara mereka dan Ling Fei pada saat ini hanya bisa menghela nafas. 8 sosok yang memasuki final pada saat ini hanya tersisa 3 yakni Xiao Yan, Feng Chan dan pria misterius. Ketiganya pada saat ini terlihat imbang dan mereka semua telah mencapai di tahap guntur Ki-7. Api biru es milik Feng Chan pada saat ini menyelimuti pil yang hendak dihantam oleh guntur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berhasil menghadapi guntur ke-7 dan bersiap untuk mendaratkan petir ke-8.
Xiao Yan tampak tidak tergesa-gesa dan tampaknya hanya permasalahan waktu sebelum pemurnian Xiao Yan berhasil. Di sisi lain pria misterius pada saat ini masih berjarak 2 pil lightning dan menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera menoleh ke arah si pria. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan meledek ketika bertanya apakah si pria masih kekurangan 2 pil lightning. Xiao Yan kali ini akan memberikan pil lightning kepadanya dan apakah dirinya berani mengambilnya? Setelah selesai berbicara Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan 2 petir hitam segera terbang keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Guntur yang sangat kuat ini segera menuju ke arah pria misterius dan sosoknya pada saat ini melotot. Pria misterius bisa merasakan bahwa kedua guntur hitam ini tidak biasa. Sosoknya segera menghindar sementara Xiao Yan pada saat ini menghela nafas tidak berdaya. Xiao Yan pada saat ini kembali meledek ke arah si pria karena dirinya tidak menginginkannya, maka Xiao Yan pada saat ini tidak akan membantunya. Xiao Yan pada saat ini akhirnya kembali fokus, tetapi Xiao Yan pada saat ini memiliki rencana lain. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menunggu Feng Chan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini berhasil memurnikan ramuan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah 2 sosok yang tersisa di mana mereka pada saat ini masing-masing memiliki 1 pil lightning tersisa. Begitu keduanya bersiap menerima guntur, Xiao Yan pada saat ini segera kembali mengangkat telapak tangannya. Kekuatan guntur yang dahsyat pada saat ini segera menghantam pil milik pria misterius. Sosoknya pada saat ini sedikit terkejut dan segera menyadari bahwa ini dilakukan oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian pil muda dari si pria pada saat ini benar-benar hancur berantakan. Sementara itu Feng Chan pada saat ini berhasil menerima pil ke-9 dan sosoknya berhasil memurnikan pil. Xiao Yan pada saat ini juga kembali tersenyum ke arah si pria dan berkata bahwa apa yang baru saja dirinya curi bukanlah miliknya. Jika dirinya memang tidak memiliki kekuatan maka dirinya tidak bisa memaksakannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pria tersebut pada saat ini seketika menyipitkan matanya. Pria tersebut lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan akan berhasil sama dengan pil yang baru saja Xiao Yan hancurkan. Setelah selesai berbicara si pria pada saat ini segera mengangkat tangannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan meskipun wajah Xiao Yan pada saat ini tanpa ekspresi, Xiao Yan sesungguhnya siap untuk melawan si pria misterius. Namun bersamaan dengan kedua pihak yang pada saat ini hendak bergerak, tiba-tiba sebuah suara terdengar di udara. Suara tersebut segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan dan Feng Chan karena telah berhasil menyempurnakan pil pengumpul jiwa 9 bukaan. Terlepas dari kualitas keberhasilan pemurnian ini, mereka akan menduduki peringkat pertama. Bersamaan dengan suara ini yang terdengar, sosok Su Mei pada akhirnya segera muncul di udara dan tersenyum kepada Xiao Yan dan Feng Chan. Kemunculan dari Su Mei ini seketika mengejutkan pria misterius yang hendak mengambil tindakan. Keduanya pada saat ini saling bertukar pandangan sebelum akhirnya tiba-tiba si pria melambaikan tangannya dan bergegas pergi. Sementara itu Feng Chan pada saat ini menghela nafas karena Feng Chan pada akhirnya bisa memenuhi harapannya. Pil pengumpul jiwa 9 bukaan pada saat ini benar-benar dipenuhi aroma yang kuat di hadapannya. Feng Chan juga pada saat ini menghela nafas dan memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh tatapan bersyukur. Tanpa hadiah bantuan guntur dari Xiao Yan, dirinya tentu saja tidak akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pil ini. Sementara itu di sisi lain Su Mei pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan dan Feng Chan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa Istana Surgawi Pengobatan akan bersedia membeli 2 pil pengumpul jiwa 9 bukaan yang berhasil mereka murnikan. Dengan begitu maka mereka akan mendapatkan 5 miliar pil origin Qi. Tentu saja mereka berdua juga pada saat ini berhak melakukan penolakan. Tetapi terkecuali Istana Surgawi Pengobatan, dirinya khawatir tidak akan ada yang berani menawar harga lebih tinggi dari ini.
Feng Chan pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Feng Chan pada saat ini memutuskan untuk menyimpan ramuan tersebut untuk dirinya sendiri. Namun Xiao Yan pada saat ini berbeda dengan Feng Chan karena Xiao Yan benar-benar kekurangan sumber daya. Selain itu Xiao Yan juga memikirkan konsumsi energi yang diperlukan oleh Lei Ji yang sangat besar. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memilih untuk memperkaya dirinya dengan memperbanyak pil origin Qi. Selain itu Xiao Yan juga telah memiliki kemampuan untuk memurnikan pil ini. Selama Xiao Yan bisa mendapatkan bahannya maka Xiao Yan akan bisa kembali memurnikan pil tersebut. Selain itu pil ini juga benar-benar tidak memiliki efek yang signifikan bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga sudah cukup puas dengan pil darah surgawi yang digunakan sebagai hadiah untuk memperbaiki tubuh fisik. Pil ini juga memiliki kualitas tinggi, terlebih lagi ada juga 2 ramuan resepil untuk memperbaiki tubuh fisik. Dengan begitu maka Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk dengan cepat kembali memulihkan kondisi dari klon iblis keabadian. Pada akhirnya setelah Feng Chan dan Xiao Yan membuat pilihan, Su Mei pun melambaikan tangannya. 2 sinar cahaya seketika menembak ke arah Xiao Yan dan Feng Chan. Xiao Yan dan Feng Chan segera menerima cincin penyimpanan dan setelah mengecek isinya, keduanya pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Su Mei. Selanjutnya Xiao Yan tersenyum ketika menatap ke arah Su Mei dan bertanya, bukankah dikatakan bahwa ada hadiah khusus? Su Mei pun terdiam sejenak sebelum akhirnya sebuah cahaya seketika menyala di tangannya. Sebuah potongan gambar pada saat ini seketika muncul dan hal tersebut mengejutkan Xiao Yan. Su Mei juga pada saat ini lanjut berkata bahwa ini adalah bagian dari peta yang merekam posisi dari jantung api. Namun karena benda ini hanya ada satu maka terserah kepada mereka siapakah yang akan mendapatkan benda ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang baru dikatakan oleh Su Mei. Ada juga keributan yang keluar di antara para penonton setelah mendengarkan penjelasan dari Su Mei. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menemukan pendapat dan petunjuk mengenai posisi dari jantung api ini. Feng Chan juga pada saat ini sesungguhnya tertarik, tetapi ketika menatap ke arah Xiao Yan yang menunjukkan keinginannya, Feng Chan pada saat ini sedikit bingung untuk beberapa saat. Sosoknya pada akhirnya segera berbicara langsung kepada Xiao Yan melalui transmisi suara jiwa. Feng Chan bertanya kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan sudah memiliki 2 jantung api dan apakah itu tidak cukup? Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan menjawab bahwa Xiao Yan tidak akan pernah melewatkan barang bagus seperti ini. Feng Chan pada saat ini mengerutkan kening dan dipenuhi dengan keraguan. Feng Chan lanjut bertanya kepada Xiao Yan bagaimana cara Xiao Yan bisa memiliki 2 jantung api di dalam tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan santai kepada Feng Chan. Xiao Yan berkata bahwa itu bisa dilakukan seperti Xiao Yan memperlakukan istri-istrinya. Mereka hanya perlu bersikap lembut dan sabar dan dengan begitu maka jantung api akan menerima mereka. Feng Chan pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera memandang ke arah Su Mei dan tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa gambar ini akan menjadi milik Xiao Yan karena Feng Chan telah setuju. Feng Chan pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Yan dan Feng Chan pada saat ini hanya bisa menyerah. Feng Chan menyadari bahwa dirinya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Xiao Yan. Dirinya tidak sanggup menahan jantung api ini, terlebih lagi dirinya juga sebelumnya benar-benar telah dibantu oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Feng Chan pun mengangguk sementara Su Mei pada saat ini segera melemparkan gambar tersebut kepada Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mengambil potongan gambar ini, Xiao Yan pun lanjut menangkupkan tangannya kepada Su Mei. Xiao Yan pada saat ini seketika berbalik dan bersiap untuk pergi. Xiao Yan telah berhasil memenangkan tempat pertama di dalam kompetisi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sedikit senang.
Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berbalik dan pergi, mata Su Mei di kejauhan pada saat ini tiba-tiba menyipit dirinya tidak mengetahui rencana Xiao Yan, tetapi kali ini Su Mei benar-benar sudah melakukan persiapan. Sementara itu pada saat ini baik Ling Fei dan Feng Chan seketika maju dan menghentikan Xiao Yan yang hendak bergegas. Keduanya pada saat ini dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yan. Xiao Yan telah membantu mereka pada saat sebelumnya dan mereka pada saat ini tentu saja perlu berterima kasih kepada Xiao Yan. Bagi Feng Chan nilai ramuan ini sesungguhnya tidaklah penting. Proses dari pemurnian inilah yang sangat penting karena Feng Chan pada saat ini telah menyadari kekurangannya. Feng Chan pada akhirnya menghela nafas sementara Ling Fei pada saat ini segera mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Yan. Feng Chan juga pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa itu hanya sedikit bantuan. Menanggapi hal tersebut Ling Fei pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa jika Xiao Yan bersedia atas nama dari dunia spiritual mereka mengundang Xiao Yan untuk menjadi tetua tamu. Selain itu sepertinya setelah Xiao Yan menerobos ke tingkat di kekuatan spiritual Xiao Yan telah terbelenggu. Dengan Xiao Yan menjadi tetua tamu dari alam spiritual mereka akan menjamin Xiao Yan akan segera menembus belenggu tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru dikatakan oleh Ling Fei. Namun Xiao Yan pada saat ini sedikit ragu untuk mengambil keputusan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya, bukankah jika Xiao Yan mengambil hal tersebut Xiao Yan harus melakukan apapun ketika alam spiritual dalam kondisi bahaya? Ling Fei pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa itu tidak perlu. Alam spiritual hanya menyambut orang-orang kuat dan mereka benar-benar menghargai bakat dari orang-orang kuat tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Fei. Sementara itu Feng Chan yang menyadari bahwa ada banyak mata di sekitar yang menatap ke arah mereka segera berkata bagaimana jika mereka berbicara di tempat lain. Xiao Yan pun segera mengangguk karena Xiao Yan pada saat ini juga ingin mengeluarkan Lei Ji dan Xiao Qi yang sedang menunggu. Pada akhirnya sesaat kemudian mereka pun segera meninggalkan Pulau Terapung. Singkat cerita mereka pada akhirnya sampai di sebuah pulau kecil dan Ling Fei pada saat ini memimpin mereka untuk ke sebuah paviliun. Kekuatan spiritual Ling Fei dan Feng Chan pada saat ini segera menyelimuti paviliun. Mereka tidak ingin perbincangan di antara Xiao Yan dan mereka dapat didengar oleh telinga orang luar. Begitu sampai Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan Lei Ji dan Xiao Qi dari cincin penyimpanan luar angkasa. Begitu melihat sosok-sosok ini Ling Fei pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Melihat rekan-rekan Xiao Yan yang baru saja muncul Ling Fei pada saat ini segera kembali terbayang ketika mereka berada di kompetisi 10.000 alam. Hal yang pertama diperhatikan Ling Fei pada saat itu bukanlah kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya ingat ada tengkorak yang sangat lucu di sebelah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Ling Fei. Xiao Yan sejujurnya tidak tahu kemana pada saat ini Xia Zhenghui melarikan diri. Namun Xiao Yan selalu amazing begitu Xia Zhenghui kembali dari pelariannya. Xiao Yan benar-benar terkejut karena setelah menghilang kekuatan Xia Zhenghui pasti akan bertambah cukup tinggi. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya dirinya sedang pergi untuk mendengarkan musik jaipongan. Menanggapi hal tersebut Ling Fei pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Sosoknya berkata bukankah dengan penampilan orang itu dirinya benar-benar akan membuat orang di sekitarnya merasa takut sampai mati. Xiao Yan masih lanjut menghela nafas dan mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Selain itu sepertinya sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk memanggilnya kembali. Xiao Yan khawatir tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa meninggalkan istana ini dengan mudah.
Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun segera menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu Xia Zhenghui. Sementara itu Ling Fei dan Feng Chan pada saat ini segera kembali teringat pada kontes 10.000 alam. Pada saat itu Xiao Yan juga bermusuhan dengan aliansi Dosian yang benar-benar sangat kuat dan menimbulkan keributan besar. Oleh karena itu mereka pada saat ini sangat penasaran akan kekuatan mana lagikah yang pada saat ini disinggung oleh Xiao Yan. Ling Fei pada akhirnya segera bertanya siapakah lagikah yang pada saat ini telah disakiti oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepala dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan juga tidak tahu, tetapi mungkin ada banyak orang yang ingin menghabisi Xiao Yan. Feng Chan pada saat ini mengerutkan kening dan lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah yang Xiao Yan maksud adalah tentang pria misterius sebelumnya. Xiao Yan sedikit mengangguk dan berkata mungkin dirinya tidak akan melepaskan Xiao Yan begitu saja. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa dirinya memiliki niat membunuh yang berbeda terhadap Xiao Yan. Niat membunuh ini juga sangat kuat dan meskipun dirinya telah berusaha untuk menekannya, Xiao Yan masih bisa merasakannya dan Xiao Yan benar-benar harus berhati-hati. Mendengar hal tersebut Feng Chan pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini sedikit merenung. Sesaat kemudian sosoknya segera berkata bahwa mereka bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembunyikan keberadaan Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa pergi dengan tenang dan dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan bersedia atau tidak. Xiao Yan bisa pergi dan bersembunyi di antara mereka ketika meninggalkan tempat ini. Mendengar kata-kata dari Feng Chan ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum terlepas dari apakah Feng Chan benar-benar ingin membantunya. Xiao Yan menyadari bahwa tidak ada bantuan yang gratis di dunia ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa itu tidak perlu. Xiao Yan hanya akan menyakiti mereka ketika saatnya tiba. Xiao Yan akan melewati gunung pedang dan lautan api sendirian dan maafkan Xiao Yan karena menolak kebaikan saudari Feng Chan. Setelah mengatakan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berniat untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Xiao Yan lanjut berkata kepada keduanya bahwa setelah Xiao Yan pergi sebaiknya mereka jangan terburu-buru meninggalkan istana surgawi pengobatan spiritual. Jika tidak maka orang-orang itu akan mengira mereka adalah kaki tangan dari Xiao Yan. Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xia Zhenghui pada akhirnya segera tiba. Xia Zhenghui pada saat ini mendekat dan bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka akan segera pergi. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan begitu Xiao Yan hendak berbicara, Xia Zhenghui pada saat ini segera menatap ke arah Feng Chan dan Ling Fei dan sedikit mengerutkan kening. Sosoknya lanjut bertanya mengapa kedua sosok ini terlihat familiar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah Ling Fei dan Feng Chan yang mereka temui di kompetisi 10.000 alam. Xiao Yan juga segera menjelaskan kepada keduanya bahwa ini adalah Xia Zhenghui yang baru saja dibicarakan oleh Ling Fei. Seketika Ling Fei langsung terkejut menatap ke arah Xia Zhenghui yang terlihat tampan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa kerangka jelek dan menakutkan sebelumnya benar-benar telah berubah menjadi pria yang tampan. Ling Fei pada akhirnya bertanya dengan heran apakah Xia Zhenghui sudah membentuk kembali tubuhnya. Xia Zhenghui mengangkat alisnya dan bertanya apakah Xia Zhenghui terlihat tampan. Ling Fei pada saat ini tersenyum dengan dua ronak merah muncul di wajah cantiknya dan berkata bahwa itu memang cukup tampan. Sementara itu Feng Chan pada saat ini menatap ke arah Ling Fei dengan penuh keheranan. Ini adalah pertama kalinya Feng Chan melihat Ling Fei bertingkah seperti ini. Feng Chan pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda dan segera meledek Ling Fei yang terlihat malu. Sosoknya berkata sepertinya gadis kecilnya benar-benar telah jatuh cinta untuk pertama kalinya. Mendengar hal tersebut Ling Fei pada saat ini tiba-tiba bersembunyi di belakang Feng Chan.
Sementara itu Feng Chan pada saat ini lanjut memandang ke arah Xia Zhenghui. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka di alam spiritual sesungguhnya tidak menyukai seseorang berdasarkan penampilannya. Sejak pertama kali dirinya merasakan kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui, dirinya merasakan adanya yang tidak beres dengan gadis ini. Dirinya juga segera menyadari bahwa tampaknya itu semacam kecocokan dari jiwa. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Feng Chan, Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tampak terkejut dan sedikit bingung, mengapa mereka pada akhirnya tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan mengenai sebuah perjodohan. Kata-kata dari Feng Chan ini secara tidak langsung mengutarakan perasaan Ling Fei. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera memandang ke arah Xia Zhenghui dan bertanya bagaimana menurut Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mengerutkan keningnya dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Xia Zhenghui pada saat ini segera mengutarakan semua isi hatinya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya apakah Tuan Xiao Yan ingin Xia Zhenghui menikah. Xia Zhenghui pada saat ini sejujurnya hanya memiliki pemikiran bagaimana jika Tuan Muda Xiao Yan membutuhkan Xia Zhenghui di suatu hari nanti. Xia Zhenghui hanya ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan semua dendam dari tiap-tiap anggota tim Fearless. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa menikah dan mengesampingkan permasalahan kultivasi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun dan Xiao Yan memang dapat merasakan perasaan ini. Xiao Yan menyadari bahwa Xia Zhenghui bekerja dengan sangat keras untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Sementara itu di sisi lain Xia Zhenghui pada saat ini segera menoleh ke arah Ling Fei dan Feng Chan dan mulai lanjut berbicara. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa burung dan ikan memiliki jalan yang berbeda. Oleh karena itu jangan berikan ketulusannya kepada seseorang yang tidak sepadan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui pada saat ini air mata mulai menggenang di mata Ling Fei. Ling Fei tidak jatuh cinta pada Xia Zhenghui pada pandangan pertamanya. Seperti yang dikatakan oleh Feng Chan sebelumnya dirinya mengandalkan kecocokan spiritual pada saat di Bintang Hongmeng. Setelah kehilangan jejak dari Xia Zhenghui untuk waktu yang lama tanpa diduga Ling Fei pada akhirnya kembali bertemu dengan Xia Zhenghui. Tetapi pada akhirnya dirinya benar-benar ditolak dengan kejam oleh Xia Zhenghui. Bahkan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar Xia Zhenghui berbicara dengan begitu serius. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini memiliki tatapan yang dingin sebelum akhirnya sosoknya berbalik. Xia Zhenghui pada saat ini segera mengucapkan salam perpisahan dan mereka akan kembali bertemu jika ditakdirkan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan merasa bahwa suasananya pada saat ini benar-benar canggung. Feng Chan juga pada saat ini tidak mengatakan apapun. Feng Chan menyadari bahwa ini adalah hubungan antara Ling Fei dan Xia Zhenghui. Oleh karena itu nasib keduanya benar-benar tergantung kepada mereka berdua. Xiao Yan juga pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan tanpa banyak berbicara Xiao Yan segera langsung memimpin kelompoknya untuk segera bergegas keluar. Begitu di perjalanan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya dengan serius kepada Xia Zhenghui. Xiao Yan bertanya mengapa Xia Zhenghui mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Xia Zhenghui pada saat ini menjawab dengan tegas ketika bertanya kepada Xiao Yan apakah itu benar-benar menyakitkan. Xia Zhenghui hanya mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu Xia Zhenghui pada saat ini berpikir bahwa apa yang dilakukan olehnya sebelumnya tidaklah menyakitkan. Menanggapi perkataan dari Xia Zhenghui, Ding Yue pada saat ini segera mulai berbicara dengan sedikit nada marah. Sosoknya lanjut berkata tetapi Xia Zhenghui tidak perlu terlalu kejam dalam menolak. Xia Zhenghui pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa dirinya benar-benar lebih baik melakukan hal tersebut. Daripada Xia Zhenghui membuatnya menunggu maka akan lebih baik membiarkannya berhenti berharap.
bukankah rasa sakit jangka panjang benar-benar lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek? Xiao Yan dan Xia Zhenghui sama-sama tertegun sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Zhenghui. Apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Zhenghui ini memang sesuatu yang masuk akal. Terlebih lagi permasalahan ini juga masalah mereka berdua dan bagaimana menghadapinya semuanya terserah kepada Xia Zhenghui. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan tidak langsung meninggalkan istana surgawi pemurnian spiritual. Xiao Yan pergi ke rumah lelang dan pergi ke tempat pembelian bahan obat. Xiao Yan menghabiskan lebih dari 1 miliar pil origin Qi untuk mendapatkan banyak bahan obat langka. Semuanya akan digunakan oleh Han untuk memurnikan ramuan tingkat dewa demi memperbaiki tubuh dari klon iblis keabadian. Xiao Yan juga pada saat ini membutuhkan beberapa persiapan dan Xiao Yan pada saat ini harus mengaturnya dengan cermat. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Ding Yue berapa lamakah waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bisa sampai ke tempat pembunuhan surgawi. Ding Yue pun segera memeriksa kompas langit berbintang dan segera menjawab pertanyaan Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa itu akan memakan waktu 50 tahun dengan kecepatan penuh. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka harus menggunakan kecepatan penuh ketika meninggalkan tempat ini. Mereka tidak akan bisa pergi dari tempat ini dengan sederhana dan mereka tidak perlu berurusan dengan orang-orang itu. Setelah merumuskan hal ini pada akhirnya waktu kepergian Xiao Yan pun benar-benar tiba. Xiao Yan tidak berani tinggal terlalu lama di istana pemurnian ini. Bagaimanapun tempat ini memberikan perasaan tidak nyaman karena orang misterius dalam kompetisi dan Sumei. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera meninggalkan istana pengobatan spiritual surgawi. Xiao Yan segera melesat menuju kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, seperti dugaan Xiao Yan ada beberapa hembusan aura yang datang dari belakang. Tidak lama setelah itu pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus menghentikan pergerakannya. Sesaat kemudian tiba-tiba sesosok tubuh muncul di atas kelompok Xiao Yan. Sosok ini mengenakan jubah besar dengan sepasang mata putih yang memperhatikan Xiao Yan dari kejauhan. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya benar-benar sedang terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini. Bukankah dirinya sudah berkata sebelumnya bahwa Xiao Yan akan berakhir seperti pil yang telah Xiao Yan hancurkan? Xiao Yan pada akhirnya segera menatap ke arah si pria dan bersamaan dengan hal tersebut ratusan sosok pada saat ini seketika muncul dengan satu sosok yang membuat Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Ternyata sosok yang memimpin pria berjubah beserta dengan 100 sosok lainnya adalah Su Mei sang duta Mi Pangsit.